Rahayu, salam revolusi senjata Trisula Weda. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagian 1.1 sub 2. Fenomena Ratu Adil, Imam Mahdi, dan Kalki Awatara bernama Muhammad. Fenomena ini banyak dibicarakan dan ditulis oleh orang-orang di medsos maupun dibicarakan di dunia nyata. Bagian 1.1 sub 21. Kalki Awatara agama Hindu, ramalan 1000 tahun yang lalu diramalkan Kalki bernama Muhammad. Lebih kurang 1000 tahun silam, Sri Vera Brahmendra Mahaswami dalam bukunya Divya Mahakala Jenana, artinya pengetahuan suci tentang waktu, mengklaim bahwa Kalki akan muncul saat bulan, matahari, Venus, dan Jupiter berada dalam garis lurus. Diprediksi terjadi pada tahun 2012 atau selebihnya. Ved Prakash Upanjay berpendapat dalam bukunya Kalki Avatar Muhammad Sohib bahwa Muhammad cocok dengan semua ramalan tentang Kalki. Kalki Awatara diyakini sebagai penghancur. Hal ini relevan dengan senjata Trisula Weda atau senjata pengetahuan bermata tiga ditemukan pada tahun 2012 di bulan Desember dari bait ke 159 baris 2 dan 3 Sinungkalan Dewa Wolu ngasto manggalaning ratu bakal ono dewa ngejawanta. Artinya, pada 8 penjuru arah mata angin menduduki kekuasaan ratu akan ada dewa tampil pada posisi Dewa Tanawasanga. Di tengah arah mata angin adalah Dewa Siwa sebagai dewa pelebur atau penghancur di alam semesta. Kemunculan Ratu Adil ya Satrio Piningit sebagai Dewa Siwa bersenjatakan Trisula Weda berbasiskan kejujuran bermata tiga, yaitu benar, bijaksana, dan adil, mengendalikan hawa nafsu dengan kesabaran dan kedamaian demi keselarasan dan keharmonisan alam semesta. Dari sini dapat kita simpulkan Satrio Piningit ya Ratu Adil bersenjatakan Trisula Weda berperan sebagai pembasmi kejahatan yang sekarang banyak terjadi di mana-mana sampai berakibat perang. Karena nafsu keserakan manusia, moralnya rusak, banyak kecurangan, tipu muslihat, keserakan, korupsi. Satrio Piningit bersama Ratu Adil menghancurkan dan memusnahkan berbagai bentuk kejahatan, mengajarkan budi pekerti adiluhung untuk mengembalikan siklus alam semesta ke tempatnya yang benar, selaras, dan harmonis. Satrio Piningit mendapat amanah suci, jumlahnya banyak tak terhingga, sedangkan Ratu Adil hanya satu orang yang dapat mencapai titik puncak hierarki piramid sebagai Satrio Piningit. Ratu Adil merupakan gelar dari pemberian masyarakat. Para Satrio Piningit bekerjasama dalam jaringan spiritual Ratu Adil untuk mengubah tatanan kehidupan ini ditempatkan pada tempatnya yang benar, alam semesta yang selaras dan harmonis. Keberadaan para Satrio Piningit sudah ada terhubung dengan jaringan spiritual Ratu Adil, semacam jaringan internet di dunia teknologi. Bait ke-159 Bahasa Jawa. Selit-selite yen besok ngancik tutuping taun Sinungkalan Dewa Wolu ngasta manggalaning ratu bakal ana dewa ngejawanta apa ngawak manungsa apa suryan padha Bathara Krisna awatak Baladewa agegaman Trisula Weda jinejer wolak-walik jaman wong nyilih balekake wong utang bayar utang nyawa bayar nyawa utang wirang nyaur wirang. Bait ke-159 Bahasa Indonesia. Selambat-lambatnya kelak menginjak tutup tahun, pada 8 penjuru mata angin menduduki kekuasaan ratu, akan ada dewa tampil berbadan manusia, berparas seperti Bathara Krisna,
berwatak seperti Baladewa, bersenjatakan Trisula Weda, tanda dimulainya perubahan zaman, orang pinjam mengembalikan, orang berhutang membayar, hutang nyawa bayar nyawa, hutang malu bayar malu. Bagian 1.1 sub 22. Perdebatan penemuan senjata Trisula Weda sebagai senjata Ratu Adil dan Satrio Piningit terjadi beda pendapat mengenai artikel berjudul Satrio Piningit muncul oleh dua orang yang sama-sama berawalan nama Muhammad. Pada tahun 2012, bulan Desember terjadi perdebatan online di blog Satrio Piningit muncul .wordpress.com. Hasil perdebatan ditemukan senjata Trisula Weda oleh Muhammad Nakhli. Lawan debatnya awalan sama, yaitu Muhammad versus Muhammad. Bernama Muhammad Nakhli, Surabaya, Pulau Jawa versus Muhammad Yaman Al-Bukuri, Makassar, Pulau Sulawesi. Terjadi perdebatan yang seru dalam menilai artikel Satrio Piningit muncul. Muhammad Nakhli menilai artikel Satrio Piningit muncul kebenarannya 0, yang membuat artikel bukan Satrio Piningit, versus Muhammad Yaman Al-Bukuri, artikel Satrio Piningit muncul yang membuat Satrio Piningit tidak dapat diragukan keasliannya. Dalam perdebatan, Muhammad Nakhli bermaksud memecahkan rahasia artikelnya 9 poin dari hasil usahanya meditasi dengan memakai referensi bait terakhir ramalan Joyoboyo untuk melawan Muhammad Yaman Al-Bukuri yang meyakini artikel Satrio Piningit muncul yang membuat Satrio Piningit yang asli ya Ratu Adil. Debat yang seru bagai listrik positif dan negatif, lampu menjadi menyala dan terjadilah terbuka rahasianya. Dari 8 wahyu Satrio Piningit, 6 untuk dirinya, 2 untuk diajarkan, yaitu kebenaran dan kebijaksanaan, ternyata bertemu di bait ke-173 baris keempat, Adiling Pangeran wis teka. Artinya keadilan Tuhan telah datang. Lengkaplah, 8 menjadi 9, dari 2 menjadi 3. Dari keadaan gelap menjadi terang benderang. Bagian 1.1 sub 23. Imam Mahdi di agama Islam diyakini bernama Muhammad dari keturunan Nabi Muhammad. Imam Mahdi turun di Timur Tengah, sedangkan Ratu Adil ya Satrio Piningit turun di Tanah Jawa. Beda waktu dan tempat. Imam Mahdi bukan nama, tapi sebagai gelar kehormatan seorang pemimpin yang dipilih oleh Allah, bukan khalifah yang dipilih oleh manusia. Imam Mahdi tidak mendirikan kekhalifahan. Salah besar jika dikatakan khalifah Imam Mahdi, karena khalifah dipilih oleh manusia. Visi dan misi Imam Mahdi untuk memperbaiki akhlak manusia dan menyatukan umat Islam seluruh dunia dipimpin oleh Imam Mahdi bersama Nabi Isa perang melawan Dajjal. Imam Mahdi dalam hadis menyebutkan namanya seperti namaku, berarti bernama Muhammad sesuai namanya Nabi Muhammad, jadi nama Imam Mahdi adalah Muhammad. Imam Mahdi untuk melengkapi kekurangan agama Islam yang dogmatis dengan ajaran senjata Trisula Weda, sebab Al-Quran dan hadis tidak mengajarkan akhlak mulia secara sistematis, hanya fata morgana. Dalam Al-Quran isinya kategori tauhid, syariat Islam, dan sejarah, berbentuk seperti puisi dan prosa. Untuk memahami perlu ahli tafsir Al-Quran. Ceramah-ceramah agama Islam hampir tidak ada ajaran akhlak mulia. Isi ceramahnya ritual-ritual, amal, ibadah, pahala, surga, dosa, neraka, diiming-iming surga dengan bidadari-bidadari yang cantik jelita sampai mabuk surga. Trisula Weda adalah pengetahuan bermata tiga berbasiskan kejujuran, yaitu benar, bijaksana, dan adil, bercorak ke arah kebenaran ilmiah.
Berbeda dengan semua agama yang berbasiskan akidah atau kepercayaan, dogmatis dan absolut. Di zaman milenium sekarang ini, ajaran dogmatisme dan absolut banyak membingungkan orang dan banyak yang tersesat. Bersambung ke bagian 1.1c. Terima kasih atas kunjungan Anda.